so complicated when it hurts. Yo guys, pernah gak sih kalian ngerasa atau mungkin sudah terlanjur dimusuhi sama dua orang Ducati Rider? Ini gue sekarang ini sama Rizrio lagi dimusuhin cuy. Jadi Pecco Bagnaia ini Bastian ini kompak banget ngemusuhin kita. Wah ini kacau sekali sih. Dan gue rasa nggak cuma hanya dua orang ini aja yang musuhin kita, karena mungkin pasti ada beberapa Ducati Rider lainnya yang juga ngemusuhin kita. Langsung aja kita cek cuy. Ducati Lenovo jelas ada dua orang yang udah ngemusuhin kita. Kemudian untuk Prama Racing Johan Zarco aja dan Jorge Martin kayak dia netral. Kemudian Muni VR46 kita bakal cek dan keduanya masih netral. Kemudian Grasny Racing MotoGP. Oke, Alex Marquez demen sama kita. Dan di tim Federal Oil Gas GP kita masih aman aja sama si Mark Raga. Meskipun kemarin si Raga kita kalahin di GP Lemang. Oke, kualifikasi singkat cerita udah kelar nih guys. Pecco start dari pole position, diikuti oleh Jack Miller dan juga si Marquez yang berada di barisan depan. Sementara itu Mark Raga dia start dari urutan ke-7. Dan pembalap kita yaitu Rizrio sangat disayangkan, kita apos banget. Start ke-12 cuy dengan gap 1,4 detik dari Pecco Bagnaia. Ini race-nya apakah bakal bagus dengan posisi start kita seperti ini, atau mungkin justru sebaliknya? Karena ini lurusan di Mugello cukup bikin kita sanksi juga dengan Ducati. Tapi semisal kita nge-flashback sama beberapa race belakangan nih ya, performa RC16 di tim Federal Oil Gas GP itu lumayan sih. Untuk ngimbang Ducati Lurusan udah lumayan banget, dan gue rasa tinggal butuh beberapa sentuhan saja untuk bisa lebih ngacir dan bisa mengovertaking Ducati di lurusan. Kuncinya itu ya juga di slip trim. Tapi ya let's see aja, karena kita nggak tahu pasti gimana yang akan terjadi ke depannya ketika race berlangsung. Nah di sini kita ngerubah sedikit settingan gear rasio ini, gear 5 gear 6 itu agak kita kurangin ya. Jadi nanti di gear 5 gear itu untuk naik ke RPM tinggi agak lebih lambat, tapi bisa berpotensi menyerang di top speed melawan motor lainnya. Ini kebanyakan menggunakan kompon double hard. Kenapa? Karena emang di sini sebenarnya lagi tinggi banget dan hari ini menggunakan medium. Sorry maksudnya hard medium ya, meskipun agak lain tapi tidak masalah. Ya semoga aja perjudian kita bisa membuahkan hasil yang maksimal. Siapa tahu kan. Oke lah, langsung aja kita mulai. Oke semua, dan inilah dia secara kelas MotoGP Italian Grand Prix round ke-6 Mugello Circuit. It's on the way, dan luar biasanya Rizrio bagus sekali, dan sekarang menuju first corner. Federal Oil Gas GP menempati urutan kedua sementara waktu, dan luar biasanya Rizrio mampu bertahan, dan sekarang ada serangan dari Johan Zarco. Tikungan ketiga Zarco mengovertaking Rizrio, dan sepertinya di belakang terjadi sebuah insiden yang membuat salah orang balap crash dan mengalami beberapa kejadian. Saat ini Pecco Bagnaia Zarco berada di depan kita. Apakah Rizrio bisa melakukan overtaking dari outside line, dan Pecco kembali masuk? Namun saat ini Rizrio berhasil melakukan switchback sehingga Pecco Bagnaia gagal mengovertaking. Namun saat ini Pecco Johan Zarco masih berusaha keras menyerang kita, dan Pecco Bagnaia kembali mengambil di posisi pertama dari kita berdua. Dan Enea Bastian ini masuk di podium ketiga, Mark Raga di posisi ke-6. Sektor ketiga berlangsung, perduelan battle sengit untuk posisi pertama di antara Pecco Bagnaia dan juga Rizrio masih berlangsung. Apakah di race GP Mugello Federal Oil Gas GP akan meraih kemenangan pertamanya di musim ini, atau mungkin justru sebaliknya? Ducati home race, Ducati territory, Pecco Bagnaia di atas kertas unggul telak dari gas-gas Federal Oil GP. Namun siapa yang tahu gimana nasib kedepannya? Barangkali Federal Oil bisa lebih menghantam, menghancurkan
Ducati di home race-nya. Menuju turn 1. Top speed lumayan kencang dan sekarang di turn 1 Peko modify dari inside line, tidak memberikan sama sekali ruang kepada Trio sehingga gagal mengovertake dan gagal melakukan aksi-aksi yang sangat kita inginkan dan masih tertahan di posisi kedua untuk sementara waktu. RHD on exit corner menuju tikungan keempat, entry corner, early braking, perlahan masuk turn kelima. Peko masih menjadi race leader, berusaha keras mempertahankan posisi pertama. Namun di sini di tikungan ke-6, tikungan ke-7 kita masuk bisakah, dan sepertinya masih bisa kembali bertarung dan tadi sempat berduel dengan Peko Bagnaia. Namun saat ini Rio berhasil mengasapi Ducati Rider. Dan sekarang Makraga berhasil naik posisi ke posisi 4. Kita berdoa semoga saja Makraga bisa masuk zona podium meskipun lawannya sangat berat. Ada Ducati dengan Peko Bagnaia juga si Johan Zarco. Sektor ketiga, tikungan hairpin, tikungan ke-12. Lap kedua berlangsung dan akan segera usai. Kesempatan pertama kali untuk Federal Oil Gas GP. Aduh guys, sorry banget. 2 kali peringatan track limit ini, ya ampun parah sekali sih. Sorry banget agak motong jalur dan mengantongi 2 kali peringatan track limit. Oke, come on. Exit corner, RHD on dan main straight. Waktu tadi di lap pertama ngejar Peko Bagnaia itu agak sedikit kelihatan ya, bahwa motornya lebih kencang di Peko, dan berasa nanti misalkan kita adu battle side by side di lurusan, itu kita ada peluang mengimbangi bahkan mengovertaking Desmo GP23 ketika di bagian top speed. Nah, nanti misalkan ada kesempatan kita mungkin bakal mencoba side by side dengan Ducati dan melihat gimana hasilnya. Oh my god, Johan Zarco datang begitu saja mengovertaking dan langsung saja kita balas tikungan ke-6. Kita overtaking Zarco, namun Zarco masih berdefend di inside line. Exit corner, tikungan ke-8. Kita masuk kembali mengovertaking Zarco dan gas GP Federal Oil bisa bertahan, namun sayangnya Zarco lebih ganas di tikungan ke-9. Oke, gak apa-apa. Fokus ke fighting. Gak masalah, Johan Zarco udah ngelawan kita. Toh juga nanti kita bakal balas. Tapi semoga aja kekejar cuy. Karena biasanya kalau udah masuk pertengahan balapan, kapan ada pembalap yang kenceng banget, itu nanti bakal kenceng sampai akhir balapan cuy, atau menyentuh garis finish, dan itu bakal berpotensi sulit kita kejar. Tapi ya kita coba aja, barangkali nanti di lurusan atau di main straight kita ada potensi yang bisa membawa RC16 ngebut dan menyusul Ducati Desmo GP23. Langsung saja kita mulai. Meskipun Zarco memegang fast lap tapi tidak membuat tekad kita luntur begitu saja. Lap keempat termasuk kita menuju turn 1, hard braking from race. Agak nge-sliding ala-ala Brad Binder, dan kini turn 1 game semakin raw dengan Johan Zarco, yang berarti peluang kita meraih podium 1 masih terbuka. Come on guys, ini bakal menjadi satu-satunya kesempatan untuk gas-gas Federal Oil GP meraih kemenangan pertamanya di musim ini. Come on, oke, turn kelima, exit corner. Langsung saja kita mengovertake dari outside lah, kita masuk perlahan, naik sekali meskipun Johan Zarco menabrak kita dan mendorong keluar jalur. Oke, syukur saja kita gak sampai menginjak gravel. Kapan menginjak gravel? Kapan menginjak grass? Kalau dalam posisi seperti itu pasti kita akan terjatuh ya. Untung saja tadi kita nggak dalam posisi yang aneh-aneh tuh ya. Sekitar ini masih bisa bertahan dan bahkan mengisi kembali posisi pertama. Namun ancaman sejati dari Ducati Factory akan segera muncul. Siapa lagi kalau bukan Francesco Bagnaia yang saat ini
sudah mulai mendekat dan sudah mulai memperapat, berjuang memperapat gap dengan Rizrio. Last corner, lap keempat akhir menuju lap kelima. RHD on, sementara itu kompon ban depan belakang milik Rizrio masih dalam posisi yang sangat-sangat normal. Pecco Bagnaia menjadi fastest lap. Udah gue bilang Pecco Bagnaia akan mengancam. Ini benar-benar musuh sejati dari pertama kita terjun di kelas MotoGP hingga sekarang cuy. Pecco Bagnaia sangat-sangat kita khawatirkan. Apakah di 2 lap terakhir Italian Grand Prix, apakah Rizrio bisa mempertahankan posisi pertama dari serangan Francesco Bagnaia? Selama 5 balapan terakhir kita tidak pernah meraih kemenangan dengan gas-gas Federal GP. Podium sih beberapa kali, cuman kemenangan kalau nggak menang itu kayak ada yang kurang. Nah, apakah di round saat ini di Italian GP Circuit Mugello, apakah kemenangan akan berlabuh kepada Federal Oil Gas GP, atau mungkin justru sebaliknya akan kembali direbut oleh Ducati Rider? Let's see aja, keep focus, keep fighting. Sementara itu Mark Raga sebagai teammate kita di Federal Oil Gas GP masih bertahan dan berjuang keras di posisi keempat. Tapi saat ini Francesco Bagnaia sudah mulai menampakkan dirinya, yang berarti Francesco Bagnaia dalam posisi attack mode bener saja. Francesco mengovertaking Rizrio. Oke guys, come on, last corner. Kita fokus di sisa balapan untuk Italian GP. Duel terakhir, battle terakhir, RHD on main straight menuju turn 1. Saatnya bersiap-siap untuk lap break. Langsung saja kita hard braking from race, entry gunner, dan akhirnya meskipun Pecco mengambil inside line, tapi Rizrio mampu menyusul dan semakin raw dengan Pecco Bagnaia di turn kedua. Serangan tanpa ampun akan segera terjadi. Manuver ala Marquez, manuver ala Rossi akan segera kita saksikan sesaat lagi. Tikungan keempat perlahan masuk, gap semakin rapat. Pecco dalam posisi underdeck, memiliki tekanan yang sangat tinggi sekali. Asal overtake dari outside line dan side by side terjadi hingga kini. Pecco Bagnaia berhasil kita tahan di posisi pertama dan akhirnya Rizrio mengasah Ducati Rider. Tapi jangan senang dulu, masih ada setengah lap lagi di lap ke-6 saat ini. Ke fokus ke fighting. Semoga saja kita bisa menyentuh finish line di posisi pertama. Ini gue nyangka ternyata tekanan di posisi pertama seperti ini cuy. Saking lamanya nggak pernah menjadi race leader. Oke, come on guys, come on. Tikungan hairpin, turn ke-12 dan Pecco overtaking di last sektor terjadi menuju last chicane. Rizrio mode attack kembali, mengambil inside line dari Francesco Bagnaia, masuk di last corner braking zone. Pecco bertahan, namun di entry corner kita berhasil masuk dan saatnya berjuang di lurusan. Siapakah yang akan menang di lurusan saat ini menuju finish line? Pecco menyusul, kita undertake dan kembali menyerang dan yes, finally guys, kita menang dari Pecco Bagnaia dengan gap 0,000 detik. Oh my goodness mate, ini kemenangan terbaik di musim ini. Ya emang sih baru pertama kali. Ini gokil sih, astaga. Pecco nyaris kita kalah cuy. Udah adu top speed kan, side by side, tapi kita yang menang. Ini gokil sih. Asli bikin kayak gue rasa terharu banget, ternyata kita bisa menang juga dengan RC16 cuy. Ya meskipun ini jatuhnya kayak gas-gas kan, jadi aduh ini, oh my god, thank you banget guys udah ngedukung, udah pokoknya thank you banget supportnya, udah ngebikin kita bisa meraih kemenangan juga di Serie Italia. Yes, akhirnya gue seneng banget cuy.
Finally. Dan ya kabar bagusnya lagi sih, Makraga berhasil bertahan di posisi keempat nih guys. Bertahan di antara Ducati Prima Permac Racing. Intinya kita menang dari Ducati cuy. Oke, akhirnya ini bener-bener kayak nggak nyangka sih kita bisa menguasai klasemen meskipun baru sementara waktu nih guys. Itu dengan gap -1 saja. Ini kita kayaknya beruntung doang nih guys di Italian GP. Next race kita nggak tahu apakah Pecco bakal lebih mengerikan lagi atau mungkin kayak gini. Tapi ya sudah, kita bakal rayain kemenangan hari ini dan besok kita bakal berjuang lagi melawan Ducati Rider. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Guider untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.